Oke teman-teman, setelah dilakukan pergantian seal ya, oke kita tes shocknya bunyi jedak apa enggak teman-teman ya. Ini soalnya ukurannya udah pas, terus sudah diganti tuh sumber-sumber jeduknya. Pokoknya di situ kalau teman-teman pengen motornya nggak jedak-jeduk, perhatikan hal-hal yang tadi itu teman-teman ya. Oke, kita tes teman-teman. Oke teman-teman ya, kalau ini diangkat bunyi jedak itu kan udah ketahuan, ini kan sama sekali nggak bunyi ya teman-teman ya, berarti udah sip lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali bersama Mekanik Roda 2 Channel. Oke, kali ini saya mau melakukan tutorial cara ganti seal shock breaker di Honda Beat teman-teman ya. Ini buat yang pemula aja yang pengen bongkar motornya sendiri. Ntar kalau masalah harga sealnya juga alat-alat yang digunakan bisa lihat di link deskripsi teman-teman ya. Juga harga oli shock, seal shocknya atau asoknya sekalian ada di deskripsi teman-teman ya. Itu buat teman-teman pemula yang pengen bongkar sendiri atau kerusakan di motor sekitar shock breakernya ini teman-teman ya. Kalau shock breakernya ini bocor kayak gini, pokoknya ganti seal aja atau dilihat asnya kenapa enggak. Kalau umpamanya pengen ganti as bisa lihat di deskripsi. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Oke, sebelumnya sediakan dulu alat seperti ini teman-teman ya, yang perlu digunakan palu, terus alat buat jongket seal ini saya gunakan jongket ban, terus kunci 10 T apa 10 pas biasa juga boleh, kunci L6, obeng plus, obeng min kecil ini teman-teman ya, bentar buat nyongket tutup shocknya. Terus kunci 19 ring atau pas terserah nggak apa-apa. Terus kunci 14 shock atau kunci 14 ring juga nggak apa-apa, atau pas juga nggak apa-apa teman-teman ya. Terus kunci bintang T40 untuk membuka cakram kepala babinya teman-teman ya. Terus ini kalau punya ya pakai ini buat membuka kuncinya, kalau enggak ya nggak apa-apa ini. Terus otomatis seal shock, 2 seal shock ini ya, sama oli shocknya. Oke, untuk pembelian silahkan lihat di link deskripsi teman-teman ya. Oke, kita langsung ke tutorial. Oke, kita lepas kunci 19 nya ini, mur roda depannya teman-teman ya. Gunakan kunci 14 T untuk menahannya. Ini buat pemula aja. Terus gunakan kunci T40, T bintang 40 buat ngelepas ini teman-teman ya, kepala babinya. Oke, kita gunakan L6 ini teman-teman buat buka ini dulu teman-teman ya, buat ngendorin baut L yang ada di dalam sini. Kita masukin dulu asnya ini teman-teman, kita getok biar ntar langsung bisa lepas teman-teman ya. Getok ke atas gini biar getar aja. Nah gini teman-teman ya. Terus kita kagetkan, nah ini langsung bisa kendor teman-teman ya. Tuh nih, yang satu juga kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lepas pakai kunci 14 kedua shock ini teman-teman ya, kedua baut shock ini kanan kirinya sama teman-teman ya. Tetapi sebelum dilepas tandai dulu teman-teman ya, antara sisi sini sama sini biar ntar pas lagi teman-teman, biar nggak seumpama asnya bengkok atau udah membengkung itu ini nggak ngerusak, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita kasih tanda ini biar ntar pas ini, jadi antar titiknya ini sama teman-teman ya. Dikasih titik ini sama sini. Umpamanya bengkong ntar kan jadi ketahuan, jadi seperti semula teman-teman ya. Itu caranya biar ntar nggak berubah. Yang sebelah sana juga sama, dikasih tanda juga teman-teman ya. Pokoknya ini buat pemula biar ntar masangnya juga nggak muter-muter. Umpamanya asnya udah rusak, jadi apa namanya teman-teman, jadi nggak kebalik juga. Ini saya kasih ke tanda 2 ini teman-teman ya, yang satu kan satu itu, jadi asnya nggak kebalik, kanan kirinya nggak kebalik. Juga posisinya ntar juga sama ini teman-teman ya, kita kasih tanda ini. Oke, itu buat pemula aja ini teman-teman ya. Oke, udah dikasih tanda.
Oke, buat teman-teman yang nggak punya alat, bisa ditekan kayak gini teman-teman ya. Kalau enaknya harus 2 orang kayak gini teman-teman ya. Satu neken, yang satu ngambil kancingnya atau klipnya. Kalau di sini saya sendiri ini biar cepet aja, lagi kerjaan lagi banyak juga ini ya. Saya gunakan alat kayak gini teman-teman ya. Alat seadanya, buat sendiri nih juga teman-teman. Oke, untuk pemasangan jangan lupa ntar yang rapat ininya, ulinya rapat di bawah, yang renggang itu di atas, jangan kebalik teman-teman ya. Juga perhatikan ini biar motor kamu nggak jeduk. Ini teman-teman ya. Ntar saya bersihkan dulu aja lah neranginya ntar ya. Oke, kita lepas yang satu lagi. Selanjutnya kita lepas sealnya. Saya lepas dulu sealnya ini teman-teman ya, pakai obeng min atau congketan ban nggak apa-apa. Ini tutup debunya. Kita ambil kancingnya sebelah sini teman-teman ya. Ini ada kancingnya juga, ini pakai obeng min kecil. Udah parah banget sealnya tuh kayak gini teman-teman ya. Kita bersihkan ntar. Terus selanjutnya gunakan congkelan ban juga seperti biasa di video-video saya yang lain. Jangan dipakai obeng min, dimasukin ke sini tok 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 muter kayak gini, ntar luka ininya, bottomnya rusak teman-teman ya. Ini jangan diketok-ketok jadi rusak, nggak boleh itu teman-teman ya. Kita jongket aja kayak gini juga enak kok. Bentar. Muter aja teman-teman ya, pelan-pelan. Tuh, gampang teman-teman ya, pakai perasaan juga ini kayak gini. Jadi sini kalau diketok-ketok pakai obeng, ini ntar sini rusak, dalamnya luka, ntar cepat bocor silnya. Bocornya dari samping-samping sini malah. Nah karena ini ketok-ketok. Oke, selanjutnya juga yang satu kayak gitu juga teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cuci semuanya biar bersih pakai bensin. Dalaman ini juga sini teman-teman ya, kita bersihkan. Oke, sebelum dilakukan ini udah dibersihkan semua ya, dibersihkan semua pakai bensin. Dalaman sini juga udah dibersihkan. Terus ini diamplas bagian sini teman-teman ya. Ini buat ngilangin karat-karat atau kotoran yang ada di tempat sealnya ini teman-teman ya. Halus biar ntar masuknya gampang, nggak miring-miring. Juga bikin sealnya nggak cepet bocor teman-teman. Ini dulunya juga pernah diketok-ketok, mungkin ini juga ada luka di sini teman-teman ya. Makanya kita amplas biar halus dulu. Juga buat ngilangin karat-karatnya gitu teman-teman. Oke, kita lapin. Oke, dalam sini di motor BTSP teman-teman ini ada ringnya teman-teman ya. Kalau teman-teman semuanya kecopot kok balik yang kasar ini, ngadepnya ke sini teman-teman ya. Ini ke bawah kayak gini, di bawah. Jadi yang kayak gini teman-teman ya. Ini kasar, hadapnya yang halus di atas teman-teman. Nah ya gini, kelihatan gak sih? Wah nggak kelihatan ya, burung. Ada ringnya pokoknya di sini teman-teman ya. Oke, kita masukkan seal yang baru. Kita kasih oli dulu teman-teman ya. Kasih oli di sealnya nggak apa-apa, di tempat itunya juga nggak apa-apa. Nih di sebelah sini teman-teman ya. Ini biar nggak luka. Terus yang ada tulisannya, kok burung gambare, aduh, yang ada tulisannya pokoknya di sebelah atas teman-teman ya. Jangan sampai kebalik kayak gini. Oke, ini ada ringnya. Gambare ini menghadap sini kali ya. Nah kayak gini teman-teman ya. Yang ada tulisannya ini di atas ada tulisan nok gitu biasanya ya. Terus gunakan seal bekasnya seperti biasa, gunakan lahar 6301 juga nggak apa-apa, pokoknya asok terus kunci sok juga nggak apa-apa. Ini saya gunakan seal bekasannya buat masukin. Ini hal-hal yang diperhatikan biar motor kamu nggak bunyi jedak-jeduk, juga nggak cepet bocor sealnya, asoknya teman-teman ya.
seperti langkah-langkah tadi di awal. Oke, setelah itu masukkan ringnya, ini ring penguncinya nyampe mentok pokoknya teman-teman ya. Ini kan ada alurnya. Oke, dimasukin. Jangan lupa sil tutup debunya. Ini sil tutup debu juga sangat penting. Kalau seumpamanya rusak ganti aja. Kalau beli sepaket juga banyak yang ori teman-teman ya. Beli satu paket sama silnya ini. Ini kalau silnya rusak, sil tutup debunya juga bikin sil kamu cepat jebol atau bocor, sil shock depannya. Oke, lakukan hal yang sama di yang seperti satu lagi ya teman-teman ya. Ini juga ada ringnya, jangan lupa yang kasar di bawah. Nah, yang selanjutnya perhatikan hal berikut yang bikin motor kamu jedak-jeduk teman-teman ya. Per shock breaker yang udah jelek atau udah mampet, biasanya sini udah kemakan, itu bikin sumber jedak-jeduk juga, bikin kancel motornya, bikin mempes teman-teman ya. Jadi bunyinya jedak-jeduk. Terus ini sulingan ini teman-teman ya. Ini kan ada ringnya ini teman-teman ya, ring kayak plastik ini juga harus berfungsi dengan bagus. Juga perhatikan asoknya teman-teman ya. Asok sulingan ini harus pas dengan lubang asok yang di sini teman-teman. Ini nggak boleh goyang. Kalau itu udah ada saya tutorial cara ngatasin motor yang bunyi jedak-jeduk, yang sininya saya potong terus ganti pakai, nah ini harusnya pakai lahar 6201 teman-teman ya. Ini syarat mutlak motor kamu biar nggak jedak-jeduk ini di sini teman-teman ya. Ini sama ini teman-teman ya. Ring ini juga lubang-lubang ini perhatikan teman-teman ya, jangan sampai mampet rapet lubang-lubang sulingannya. Terus kalau diperhatikan sini juga harus sepan teman-teman ya. Tuh, antara ring ini ibaratnya dia ring seher lah ya, ini kan ring shock, ring sulingan, sama asoknya dia kok nggak boleh goblak. Bisa dengerin teman-teman ya, tuh kayak seolah-olah suara pompa itu teman-teman ya. Dia jadi sepan teman-teman ya. Seumpama yang nggak sepan teman-teman kasih aja seal apa namanya, double tip sini sebelah sini teman-teman ya. Kasih double tip, ntar kan rada tebel dikit, ini kan masih bagus jadi nggak saya double tip. Nah ini biar sepan. Nah jadi nggak boleh oklok, nggak boleh oplak sih wajar, tapi teman-teman harus nih seolah-olah kayak suara pompa ini teman-teman ya. Ini harus span itu. Oke, itu beberapa syarat biar motor kamu nggak bunyi jedak-jeduk. Intinya di sini ini terus per ini harus juga bagus teman-teman ya. Terus pengisian oli shock yang benar, nggak boleh terlalu kurang. Kalau terlalu sedikit dia bikin jedak-jeduk, terlalu keras dia bikin nggak, mentulnya keras, nggak enak, nggak rebon teman-teman ya. Oke, lanjut ke pemasangan. Sebelumnya teman-teman, sulingan shock ini ntar biar kamu nggak ikut muter, kunci L6 nya waktu diputar itu nggak ikut muter, ini harus dikasih biar kasar dulu teman-teman ya. Kita gorok kayak gini biar kasar aja, biar ntar nggak ikut muter. Dua-duanya teman-teman ya, jadi ntar nggak ikut muter. Kalau muter, kalau punya tahanan nggak apa-apa, ditahan nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau nggak punya itu yang susah, harus dibuat kasar gini dulu. Mas ikut muter mas, waktu dikencengin jadi nggak kenceng. Nah ini kayak giniin dulu, dibuat kasar dulu ya. Paling nggak kayak gini lah teman-teman ya, dibuat kasar, kelihatan nggak? Oke, kita masukin asoknya ini. Per syarat motor nggak jeduk, ini harus fungsi dengan baik, ini sepan ya, jangan lupa ini masangnya set. Nah tuh, ini nggak oplak teman-teman ya, bagus. Terus perhatikan tadi yang udah dikasih tanda, yang sebelah kanan ini kasih tanda titik 1 ini teman-teman ya, titik 1, jadi ntar nggak bolak-balik. Terus di raja walinya atau di segitiganya juga saya kasih tanda juga, biar ntar pemasangannya langsung plek gitu ya, nggak muter-muter seumpamanya shocknya bengkok apa-apa kan jadi ketahuan. Terus jangan lupa ini pasang shocknya ini teman-teman ya, pernya yang keret atau yang rapat itu di bawah, terus kita kencengin. Terus jangan lupa kasih seal tip teman-teman sini ya, walaupun di sini udah ada kuningannya, di dalam ini, di dalam botol ini kan ada kuningan, ring kuningan, tetap kita kasih seal tip, soalnya kalau bocor ntar berapa 2 kali kerja.
capat copot jadinya nggak kelar kerjaan teman-teman ya, bikin ngulur waktu. Oke, kasih seal tape, pasang. Gunakan kunci L6 untuk memasangnya. Oke, kayak gini, set dah. Tuh dalamnya ada ring kuningan teman-teman ya. Kita pasang kuncinya mana? Kunci L6 nya. Kelihatan apa enggak? Nah, sambil ditekan nih gini kan nggak ikut mutar teman-teman ya. Nih, set. Nah, dia bisa kenceng nih teman-teman ya. Soalnya tadi udah dikasih garis-garis itu. Nah, nggak perlu sini, nggak perlu ditahan. Yang penting ininya masuk ke sini. Jadi dorong sulingannya. Yang satu juga sama. Selanjutnya kita masukin oli teman-teman ya. Kita lepas dulu ini biar enak. Untuk motor bit karbu atau verokarbu itu 76, bit karbu itu 76 ml. Kalau yang buat bit FI biasa yang bukan non SSP lah, ESP itu 65 teman-teman ya. Kalau yang buat ESP kayak gini 62. Oke, nggak perlu pas-pas amat teman-teman ya, kira-kiranya segitu aja teman-teman ya. Ini kalau saya di sini. Oke, saya lepas dulu ini isinya 90 ml teman-teman ya. Jadi kita kira-kira aja segini teman-teman ya, 62 sekitar seginian teman-teman. Biar enggak terlalu keras, biar empuk, biar rebon, biar enggak jedak-jeduk juga. Kalau jedak-jeduk itu biasanya berarti kita ambil segini teman-teman ya. Oke, pas garis ini aja teman-teman ya. Ini kan ada 2 garis, 1 2 3, pas 3 garis ini nggak apa-apa teman-teman ya. Ini untuk oli sendiri, nah pokoknya lihat di link deskripsinya aja teman-teman. Oke, jangan kebalik, ini ringnya yang rapat di bawah. Oke, saya masukin ini dulu teman-teman ya. Ini biar ntar yang satu gampang. Maksudnya yang penting udah tahu cara masukinnya satunya gitulah. Oke, harus diperhatikan teman-teman ya. Tinggal masukin aja yang ini teman-teman ya. Kita masukin kayak gini. Itu kurang tinggi nih tripodnya, pinggir dulu. Oke, kayak gini aja teman-teman ya. Kelihatan apa enggak? Soalnya nggak ada tukang shooting, cuma saya sendiri. Kita masukin teman-teman ya. Ini kita masukin dulu kayak gini, tekan set. Masukin dulu pokoknya. Nah, ini masuk teman-teman, tinggal masukin kancingnya sendiri aja juga bisa. Aduh, cepat maning. Kayak gini teman-teman ya. Mau keton apora lah. Kalau sendirian kayak gini teman-teman. Nah, coba. Kalau pakai alat sebenarnya itu gampang teman-teman ya. Ini nggak pakai alat aja ini. Buat sampel. Nah, gini aja teman-teman ya. Itu udah masuk, tinggal dorong pakai jari. Nah, udah jadi kayak gini teman-teman ya. Atau pura mikir kayak gila ngono. Nih, kayak gini teman-teman ya. Udah sip. Terus kita tes. Oke, udah empuk ini teman-teman ya. Ya tuh. Tuh nggak mentok, nggak bunyi ceduk, nggak juga teman-teman, harus ini udah pas gini takarannya. Tinggal yang satu juga melakukan hal yang kayak gitu juga teman-teman ya. Oke, untuk yang satu pun sama teman-teman ya. Kita lepas dulu. Nah, kalau sok yang lurus ini diputar-putar kayak gini, ini tetap enakan. Kadang-kala ada yang sok yang sebelah mananya seret gitu teman-teman ya, diputar gini, wah kok jadi seret. Itu biasanya kita pasin dulu teman-teman ya, nyari yang pasnya gitu ya. Kita masukin aja lah seperti biasa. Ini 1 2 3 di garis ini teman-teman ya, di garis yang 1 2 3 ini 1 2 3. Ini buat bit ESP ini teman-teman ya. Feeling aja 62 mili. Oke, harus sama dengan juga nggak apa-apa.
lebih banyak juga lebih bagus, soalnya ini kan yang di cakramnya ini lebih berat kerjanya teman-teman ya. Kita tambahin dikit aja nggak apa-apa, tambahin 2 mili apa berapa, soalnya ini yang di cakram biasanya bebannya lebih berat, beban pengeremannya. Tambahin dikit nggak apa-apa teman-teman ya. Dah, nggak saya buat sama ini teman-teman ya, tambahin 2 ml apa berapa, pokoknya dibedain dikit teman-teman ya. Oke, yang rapet di sini, terus kita masukin juga ini. Oke, mau saya kencing dulu lah. Udah bagus ini teman-teman ya, udah empuk. Selanjutnya kita pasang ini bekas apa namanya yang kita tanda, ini pasin ke segitiganya yang tadi kita pasin ini, tapi nggak bengkok sebenarnya, nggak apa-apa, tapi ini buat jaga-jaga suatu saat teman-teman bongkar terus ada yang bengkok, makanya dikasih tanda. Oke, saya percepat aja, terus saya pasang ininya teman-teman ya. Untuk pemasangan saya singkat aja, ntar kalau udah jadi. Oke.